Ngobrol sama saya pakai bahasa Arab kan. Wah, dia kaget kan, khotibnya kok bisa bahasa Arab, mau ngobrol bahasa Arab. Akhirnya saya ceritain tentang minyak kalimah, langsung dia beli. Kemarin di Kementerian Koperasi. Iya. Dia undangan dari itu kan ada itu Pak. Mana ya si Bang Mati? Ke motor ya? Kumpul santai, ngobrol santai pada ta'lim. Ba'da ta'lim. Kajian Isra Mi'raj Masjid Al-Hikmah. Giring-giring. Tempat Ustadz Imam nanti akan menjadi khotib Idul Fitri. Insyaallah. Dan imam. Insyaallah. Ya, jadi nanti boleh nongkrong di Munasan ntar. Iya. Mas Ustadz Saya Muhyiddin. Imam bagaimana? Tafid. Dari Ya, Tafid. beliau kori. Oh, Bagus korinya, kasih bagus. Itu masukin ke ini. Ke ikhlas juga saya. Iya. Udah sudah. Makanya saya bilang Mas Ustadz Muhyiddin masukin jadwalnya. Boleh nanti ya. Tapi pengurus aliran siapa yang kecil-kecil langsung ngasih jadwal? Itu Apa? Nah, beliau udah punya nomornya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan malam hari ini perjalanan dakwah, bukan perjalanan main-main poya-poya, leha-leha, bukan. Kita silaturahmi para ulama, para ustadz, biar nanti bisa saling memberi manfaat. Dan setelah jalan seperti biasa mampir makan. Nah, malam ini pokoknya saya request sate. Nggak mau mie ayam lagi aku. Pokoknya sate. Makan sate bersama kakanda. Dari tempat langganan nih. Pospol. Apa? Pospol Sukmajaya. Pospol Sukmajaya. Wah. Bukan Punasa. Ini nanti Nanda di privasi, tolong. Habis, sate kambingnya habis Nanda banget. Oke, mantap sekali. Jadi ini perjalanan dakwah. Terus Ade baru tidur 2-3 jam kayaknya 2 hari ini. Saya juga baru tidur tadi malam. Kejar setoran. Ya mudah-mudahan sehat selalu kita. Perjalanan dakwah bukan perjalanan main-main. Hamil istri. Kalau kuasa Allah dibawakan oleh Ustadz idaman kita, guru kita, diidam-idamkan oleh seorang kaum Hawa dan juga kaum Adam, baik remaja atau remaji. Siapakah dia? Yakni Ustadz Adi Permana SPD waktu dan Badi. Set. Pak Ketua. Ya. Berdiri aja lah. Berdiri ya. Anaknya sambil tiduran. Ini dia dijepit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau berdiri, mau duduk, Bu? Berdiri. Wah, benar-benar tega Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah,
Bapak Ketua DKM Masjid Al-Hikmah Giring-Giring beserta jajaran pengurusnya, beserta penasehatnya, beserta para imam, para ustadz, para donatur, wabil khusus para jamaah masjid yang hadir pada kesempatan kali ini. Bapak Ustadz Jamal, Bapak Ustadz Muhib, Bapak Ustadz Imam Mukhlis. Ini nanti Idul Fitri di sini insya Allah beliau yang akan menjadi khotib, Bu. Masih muda adik saya, masih bujangan ya. Jadi nanti kalau yang punya anak boleh tuh, Bu. Ya, kalau mau diangkat anak diangkat aja tuh. Ya, beliau masih muda, suka nemenin saya ceramah keliling. Alhamdulillah ibu bapak yang dimuliakan Allah. Kalau ngelihat tema ya, ini Isra Mi'raj. Ustadz, ini udah bulan Sya'ban masih Isra Mi'raj, nggak jadi masalah. Makanya nanti kita kupas Rajab, Sya'ban, Ramadan, ternyata ada keterkaitan. Tapi biar nggak ngantuk karena hujan, Bu ya. Tadi malam kemarin pagi saya di Beji beserta di rumah kediaman Kiai Haji I Nasri. Lalu saya ke malam di Masjid Baitur Rahman, tadi subuh di Cilodong Mandala, sekarang di sini. Pasti kondisi hujan ini bikin ngantuk, makanya nggak banyak yang datang, tapi nggak apa-apa, berkah. Yang datang mungkin segini ya, hanya nggak nyampe 100, tapi ini tempat yang kosong diisi malaikat. Jadi yang hadir insya Allah berkah, doanya diijabah. Biar semangat, saya kasih dulu kuis ya. Mau kuis nggak, Bu? Nah, kalau ibu-ibu kalau kuis mau ya. Maaf. Yang bisa jawab saya kasih minyak Al-Hikmah. Nah, sama namanya kan? Ini Masjid Al-Hikmah. Ini ada minyak urut Al-Hikmah. Ya, ini Pak Imam Budi Hartono, Pak Wakil Wali Kota kita juga udah pesen minyak sama saya nih, udah ada foto beliau. Ya, terus ada beberapa caleg juga pesen. Ini buat saraf kejepit, buat stroke. Kalau mau beli di ketua masjid kita ada. Pertanyaannya mudah. Sebutkan 3 bulan dalam Islam, bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9. Yuk, angkat tangan. Ayo. Ayo, Bu. Ada? Bulan apa? Bulan ke-7, bulan 8, bulan 9. Ayo, salah satunya bulan ini. Hah? Waduh, banyak banget yang jawab. Dek, kasih ibu-ibu. Nah, terserah Dedek, sini. Dedek maju sini. Dek, sini Dek. Enggak, ini kasihin ke ibu. Tahu Ustadz aja. Terserah Ustadz Jamal yang milih. Nah, curiga saya nih yang dipilih Ustadz Jamal nih. Kalau semuanya mau ke Pak Ketua ya, ada stoknya di Pak Ketua. Itu mah biar ngilangin ngantuk, takutnya tadi habis main rebana ngantuk ya. Itu. Ibu bapak, ini kita pakai santai aja ya. Mudah-mudahan sampai akhir kita juga diberikan kekuatan oleh Allah. Jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan ini sangat keterkaitan. Makanya doanya kan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Karena kalau pengen mencapai Ramadan, kita ingin puasa Ramadan dengan baik, maka syaratnya kita harus pahami bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Apa sih bulan Rajab itu? Bulan Rajab itu momentum perjalanan spiritual Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, di bulan Rajab Rasul dapat ujian. Apa ujian Rasulullah? Istrinya meninggal dunia, Siti Khadijah. Ini Siti Khadijah nih istri yang luar biasa menemani beliau. Dari beliau betul-betul perjuangan di awal Islam itu ditemani oleh Siti Khadijah. Meninggal dunia, harta Siti Khadijah habis buat perjuangan Islam. Lalu Abu Thalib, pamannya beliau, meninggal dunia. 2 orang ini meninggal. Akhirnya Rasul berduka, Rasul sedih.
karena banyak hinaan, cacian, bahkan mau dibunuh. Akhirnya Allah berikan hadiah atas kesabaran Rasul dengan cara apa? Memberikan hadiah perjalanan Isra Mi'raj. Kan kita gitu tuh ya, kalau misalkan ada ibu-ibu sedih ya, soalnya nyalek nggak menang misalkan kan gitu ya. Nah sama Bu RW diajak jalan-jalan tuh ya, diajak ke Senayan, tambah stres nggak jadi, diajak ke Senayan jalan-jalannya. Nih ibu harusnya kalau menang datang duduk di sini nih kan gitu. Jangan khawatir Bu, yang tidak lolos nyalek harusnya bersyukur. Walaupun sekarang ternyata pengobatan rumah sakit banyak pasiennya caleg yang nggak jadi ya. Harusnya caleg yang nggak jadi itu merasa bersyukur, yang jadi malah hati-hati. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia yang bernafas, setiap makhluk yang bernafas pasti mati. Itu udah pasti. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya apa? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sebelum mati Allah akan menguji kalian dengan kesulitan dan kesenangan. Bagi kita kesulitan itu adalah ujian. Ya, anak nggak lulus sekolah dianggap, aduh saya lagi kena ujian nih. Ya, kita ketipu arisan di Purwakarta tuh lagi marak ketipu arisan ibu-ibu. Ya, nah kita anggap itu musibah. Padahal musibah yang sesungguhnya adalah musibah kebaikan. Makanya Umar bin Khattab ketika terpilih Bu, Abu Bakar sudah meninggal dunia, dipilihlah khalifah kedua. Dipilih di masjid, terpilihlah Umar bin Khattab menjadi khalifah. Setelah terpilih, istrinya Umar bin Khattab di rumah menunggu suaminya kok nggak pulang-pulang. Kan kita sama-sama tahu ya, istrinya Umar bin Khattab ini termasuk vokalis. Bukan vokalis qasidah, bukan. Karena suka marah-marah kan gitu ya. Kalau vokalis qasidah walaupun suaranya lantang tapi enak, merdu. Ya, istrinya Umar tuh suka marah-marah. Bahkan pernah satu saat ada sahabat mau datang lapor tentang istrinya. Jadi si sahabat ini punya istri suka marah-marah sama suami. Mau lapor ke Umar, ke khalifah. Pas mau ketok pintu, dia dengarlah Umar sedang dimaki-maki sama istrinya. Nggak jadi itu. Pulang lagi tuh si sahabat itu. Umar bin Khattab mengetahui ada tamu, dia buka pintu, dipanggil. Tamu, kenapa nggak jadi datang? Nggak apa-apa Umar, nggak apa-apa khalifah. Tadi saya mau curhat tapi nggak jadi. Kenapa? Diceritakanlah dia mau curhat tentang istri, ternyata istrinya lebih galak daripada istri yang sahabat mau lapor ini. Kata Umar apa? Seorang suami yang istrinya galak bersyukur. Pertama, orang istrinya galak tuh setia. Benar nggak Bu? Benar nggak Bu? Nah, berarti yang ngangguk galak nih mas suami nih. Yang kedua, orang istrinya galak tuh biasanya apa? Menjaga harta suami, ya itu. Jadi seorang istri yang, saya tuh sama istri sayang, alhamdulillah istri saya nggak galak Bu. Kalau lagi tidur, istri saya nggak galak. Tapi kalau lagi bangun ya sama, itu ya. Tapi saya mah sayang Bu sama istri. Istri itu penyemangat Pak. Mulai sekarang Bapak saya tanya, di dompet ada foto siapa Pak? KTP, SIM, SNK. Sekarang Pak simpan foto istri di dompet Pak. Oh senang ibu-ibu. Di dompet saya kalau Bapak mau lihat ada foto istri saya Pak. Ada foto istri saya. Jadi kalau kita capek, lelah, saya capek, lelah kerja, ceramah saya tiap hari, bahkan saya pengobatan, saya buka pengobatan Al-Hikmah. Kadang saya ngobatin stroke, saraf kejepit, keliling ke Pondok Indah kemana gitu ya. Itu sampai jam 12 malam kadang pulang. Nah capek tuh Pak, lelah, capek kerja kita, dakwah juga pengobatan. Beban kita kerja itu luar biasa kan Pak, di kantor luar biasa. Tapi ketika buka foto, buka dompet ada foto, hilang capeknya Pak, hilang bebannya. Karena beban yang paling berat itu yang ada di foto dompet itu. Jadi bikin semangat Pak. Kalau saya capek, lelah, mau pulang, buka dompet, lihat istri, semangat lagi kerja. Akhirnya seminggu nggak pulang. Ya. Jadi itu penyemangat. Kalau ibu-ibu mah nggak apa-apa nggak pulang. Yang penting transferan masuk ya Bu ya. Oh gitu Pak. Jadi ini Bu,
kunci utama bahwasanya manusia itu diuji kebaikan. Umar bin Khattab ketika jadi khalifah nggak pulang, istrinya nyariin keluar rumah, nanya sama tetangganya, Pak, tadi pemilihan khalifah udah selesai, udah, siapa yang menang? Suami ibu. Loh, kok belum pulang ya? Oh, masih di masjid, Bu. Datangin sama istrinya. Ternyata Umar bin Khattab, ya, bukan Ustadz Muhib Umar ya, sahabat saya juga. Ya, Umar bin Khattab sedang duduk meneteskan air mata, menangis di dalam masjid. Dihampiri sama istrinya. Ayah, kenapa kok ayah nggak pulang malah nangis di masjid? Saya dengar katanya ayah menang jadi khalifah. Ya, kenapa kok ayah sedih? Harusnya kan senang ya, Bu ya. Bahkan sekarang belum menang aja udah senang-senang kan, udah raya-rayain kan gitu. Benar nggak, Bu? Ya, belum hasilnya bener aja udah raya-raya kan begitu sekarang mah. Caleg maksudnya caleg ya. Udah syukuran, udah bukti nasi tumpeng, padahal mah 20 Maret belum selesai. Ya. Udah bikin senang-senang, udah pede bakal menang gitu ya. Padahal itu ujian. Kata Umar bin Khattab, saat saya tadi terpilih, jam tadi, detik tadi, maka dua malaikat terus mengikuti saya. Akan mengikuti saya selama 5 tahun nyalek. Itu setelah terpilih 20 Maret nanti, maka caleg itu akan didampingi dua malaikat pencatat selama 5 tahun. Nih, yang ada di spanduk banner nih di pinggir jalan, visi misinya dijalanin nggak nih? Itu hati-hati. Dijalanin gak nih? Makanya orang-orang caleg yang tidak jadi beruntung. Dia cuma rugi waktu, rugi uang, rugi tenaga. Anggap aja sedekah. Tapi kalau yang jadi selama 5 tahun akan diawasi oleh malaikat. Hati-hati. Ya, makanya nggak usah ribut. Makanya nanti bulan Sya'ban ini bulan untuk mendamaikan. Ya. Karena luar biasa, Bu, kalau di grup WA tuh lagi pada ribut-ribut ya. Tapi memang lebih hebat ributnya di 2019. Padahal calon presidennya cuma 2 kan? Siapa presidennya calonnya? Jokowi sama Prabowo. Itu ribut sampai, Bu, ada suami istri yang cerai gara-gara beda pilihan. Jadi si istrinya milih Jokowi, suaminya milih janda baru. Cerai itu, Bu. Cerai. Makanya apa? Inilah tolak ukurnya. Pertama, Rajab mengajarkan kita untuk mengingat bahwasanya Rasulullah pernah mengalami kejadian musibah, kehilangan istri, kehilangan paman. Akhirnya dapatlah hadiah Isra dan Mi'raj. Perjalanan itu subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dapat apa? Perintah sholat. Sholat ini utama, Bu. Kalau saya mau contohkan nih, ya, ini anak remaja udah pernah saya kasih tahu di sini bulan yang lalu, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu nggak hadir. Kalau kita mau tahu sholat utama itu, sholat kita bulan Rajab kan bulan sholat nih, karena diturunkan sholat. Jadi kalau ibu pengen paham ibadah yang lain nggak akan diterima kalau sholatnya nggak terima. Hati-hati nih. Maka untuk mengunci sholat kita, ini kuncinya nih, ibu harus paham. Rukun Islam itu ada berapa? Coba anak-anak ada yang bisa maju ke depan, kasih hadiah. Hah? 6 apa 7? Oh, 6. Ayo. Rukun Islam ada 5, sebutin. 1. Ayo, maju. Ayo sini. Ayo. Kasih hadiah nih. Ayo. Ayo, ada yang bisa enggak? Ayo rukun Islam, yuk. Ayo Dedek, sini. Nggak apa-apa, sini. Maju. Ayo dikasih tahu sama Ustadz, yuk. Sini. Ayo dikasih tahu sama Ustadz bisikin. Yuk, sini. Ya sini, maju. Ah, sip. Udah. Salah juga Ustadz kasih. Ayo. Rukun Islam ada 5. 1. Syahadat kedua. Sholat ketiga. Puasa keempat. Zakat kelima. Pergi umroh jika mampu. Pergi Umroh jika mampu. Pergi Umroh. lewat travel mana? Haji. Pergi haji. Ya, sehat ya, pintar, soleh. Tuh ya.
pergi umroh ya. 5 Bu. Pertama apa tadi? Syahadat, jempol. 2 sholat telunjuk. Jari tengah puasa, jari manis zakat, jari kelingking haji. Ini ingat Bu ya, ingat nih kuncian 5 nih. Ini apa? Ini aqua ya. Ini aqua, tapi saya ibaratkan ini Islam. Islam saya pegang sama 5 rukun tadi. Kuat nggak? Kuat nggak Bu? Jatuh nggak? Nggak. Berarti orang Islam kalau jalanin 5 rukun Islamnya kuat. Kita tes satu-satu. Orang Islam mengaku Islam tapi nggak umroh, nggak haji. Masih disebut Islam nggak? Masih. Kenapa? Kenapa? Karena aquanya nggak jatuh. Karena haji bagi yang kalau nggak mampu wajib haji nggak? Ngutang haji boleh nggak? Ya, kalau mau berangkat haji itu memang sudah panggilan. Banyak orang kaya belum berangkat. Banyak orang-orang yang nggak berangkat haji itu di Masjid As-Sa'adah ya, Pak Ketua, itu banyak mengumrohkan berangkat ya, hampir sama lah haji kecil kan. Banyak mengumrohkan para marbot masjid tanpa ada uang bisa berangkat. Jadi haji bagi yang mampu. Ini ada cerita, saya kan buka pengobatan di Curug Cimanggis ya, pengobatan Al-Hikmah. Itu yang datang kadang ada polisi, ada Brimob, ada Kementerian Agama, ada ketua masjid. Datanglah seorang pemuda Bu. Seorang pemuda datang, Ustadz, saya pengen berangkat haji Ustadz. Wah, saya senang ya dengarnya kan, seorang pemuda tapi punya cita-cita pengen berangkat haji. Di sini bapak-bapak, ibu-ibu udah berangkat haji semua. Nah, ini bisa ditiru nih pemuda ini. Si pemuda ini mau berangkat haji tapi nggak punya uang. Akhirnya saya bilang ya udah, nih amalin. Saya tulis amalannya ada dalam surat Al-Hajj. Saya tulis amalan ini, amalin nih surat Al-Hajj. Amalin sama dia setahun. Setahun balik lagi, Ustadz. Saya udah enak nih amalinnya tapi belum bisa berangkat. Saya tambah lagi surat Ibrahim, karena surat Ibrahim itu kan pertama perintah haji Nabi Ibrahim yang menjalankan. Tulis dijalanin selama setahun. 2 tahun kemudian, setahun kemudian balik lagi ke rumah, belum berangkat Bu. Saya bilang ya udah tambah surat rumah, surat tanah ya. Itu pasti berangkat tuh. Nah si pemuda ini bilang, Ustadz saya nggak punya rumah, nggak punya tanah, saya masih ngontrak. Oh ya udah, tambah banyakin sholawat. Tuh Bu, pertama surat haji amalin, kedua surat Ibrahim, ketiga bukan surat tanah, ketiga adalah sholawat. Akhirnya si pemuda ini pulang. 5 bulan kemudian balik lagi ke rumah saya, Ustadz alhamdulillah, senyum wajahnya. Saya udah dipanggil Pak Haji sekarang Ustadz. Alhamdulillah, senang saya Bu. Tapi berikut kaget, saya mikir, loh pulang dari rumah saya 5 bulan ke saya tuh belum musim haji, kok sudah dipanggil haji? Saya curiga nih. Coba ceritain, kok bisa dipanggil haji sekarang? Gini Ustadz, saya pulang dari rumah Ustadz 5 bulan yang lalu, ternyata sampai rumah kontrakan saya ada bendera kuning. Nah Pak Haji di rumah saya itu di daerah saya meninggal dunia. Nah 4 bulan 10 hari istrinya si Pak Haji masa idahnya selesai, saya dilamar jadi suaminya Bu Haji. Akhirnya saya dipanggil Pak Haji. Tuh bisa tuh dipanggil haji tanpa berangkat haji. Ada di sini Bu Haji. Ada Bu Haji. Nah cari Bu Haji itu Pak ya, yang single pemuda ya, pemuda gitu. Jadi haji bagi yang apa? Yang mampu. Kalau nggak mampu nggak wajib haji, jangan dipaksain sampai ngutang-ngutang ya. Ada juga misalkan arisan haji ngutang, jangan ya, takut nggak bisa kebayar gitu. Yang keempat adalah puasa. Puasa ini, nah ini kita bahas nih. Bulan Sya'ban itu adalah bulannya puasa. Kalau bulan Rajab itu bulannya sholat. Kenapa saya katakan bulannya puasa di bulan Sya'ban? Karena Rasulullah, kata Siti Aisyah, itu lebih sering puasa di bulan Sya'ban setelah bulan Ramadan. Kalau bulan Rajab Rasul juga puasa banyak, tapi ini lebih spesifiknya 4 bulan haram. 4 bulan haram itu apa? Ayo,
4 bulan haram, bapak-bapak, ibu-ibu udah dapat. 4 bulan haram apa aja? Acung. 4 bulan haram apa aja? Ayo Pak. Salah satunya Rajab. Tuh saya kasih kontekan Rajab. Rajab terus. Ayo Pak, 4 bulan haram. Hah? Ibu masa. Ayah, mangga. Nah, dapat alhamdulillah. Afwan nih, ambil. Ya, bulan Rajab, Muharram, Zulqi'dah atau Zulqa'dah, Zulhijjah. Selamat Ustaz, ya. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada 4 bulan. Tapi spesifiknya Rasulullah ya, ketika menjalani bulan Muharram itu, ketika jalani bulan haram ini, menyebutkannya bulan haram Allah itu. Tapi kalau Sya'ban memang spesifik bulan Sya'ban. Jadi Sya'ban ini bulannya puasa. Pertama, kenapa puasa? Artinya apa puasa? Menahan nafsu, menahan lapar, menahan nafsu. Makanya surat Al-Hujurat ini menerangkan tentang Sya'ban. Ya ayuhan nas, hai orang-orang manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kalian diciptakan laki perempuan itu dari bibit yang sama. Ya, kita ini dilahirkan dari bibit yang sama, Bu. Pertama dari ayah dan ibu. Ya, kalau terus ke atas lagi dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam, Siti Hawa punya anak 40. Setiap lahiran dua, laki perempuan. Ya, lalu dipencarkan. Nah, artinya Sya'ban itu syu'ab, artinya kelompok. Jadi diberikan kelompok. Bahkan ada di surat Al-Mursalat. Di surat Al-Mursalat itu fantoliku ila salasi syu'ab. Allah menyuruh api neraka untuk berpencar menjadi 3 asap. 3 asap. Jadi bulan Sya'ban itu terkenal adalah ayatnya Allah membuat kelompok-kelompok itu. Ya, karena kelompok-kelompok berpencar. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu bulan panas. Artinya Ramadan, artinya panas terik. Kalau bulan panas biasanya kering air. Makanya pada zaman dulu bulan Sya'ban tuh cari berapa kelompok untuk mencari titik mata air untuk disimpan di bulan Ramadan. Maka dikelompok-kelompokkan tuh. Nah, sekarang juga sudah berkelompok-kelompok kan, ada 3 tuh. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Orang udah pada ribut kan. Capres 1, capres 2, capres 3 tuh. Yang ribut sana sini segala macam. Nah, saatnya sekarang bulan Sya'ban adalah waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Setelah kita kontestasi politik, ini teman kita milih nomor 1, kita milih nomor 2, teman kita satu lagi milih nomor 3 misalkan, ya, pada beda pendapat, pada ribut segala macam, maka saatnya lita'arafu, nih akrab kembali. Walaupun tetap dipantau sampai tanggal 20 Maret, karena kita pengen pemilu yang jurdil, jujur dan adil, tapi jangan ada keributan. Ya, jangan ada keributan. Jadi inilah bulan Sya'ban, bulan untuk lita'arufu, untuk saling mengenal, untuk saling memahami, untuk saling mengerti, untuk saling berdamai. Setelah punya kelompok-kelompok digabungkan untuk persiapan di bulan Ramadan. Jadi puasa nih yang keempat, ya. Walaupun ini penting, tapi ini tetap bisa ditinggalkan kalau orang itu tidak mampu. Ya. Kalau misalkan sakit bulan Ramadan nggak puasa, nggak apa-apa, ya. Atau misalkan perempuan yang lagi yang lagi head nggak puasa, nggak apa-apa, ya. Jadi inilah puasa dikerjakan bagi yang mampu. Yang ketiga zakat pun sama, dilepas tetap. Nih aqua ini nggak jatuh, Islam tetap ada. Kenapa? Karena zakat pun bagi yang mampu. Tapi kalau 2 ini syahadat dan sholat dilepas, selesai, Bu. Ini yang kita bahas 2 nih, syahadat dan sholat, ya. Pertama kita bahas syahadat. Syahadat ini terbagi 2. Ada syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini mesti kita pahami. Kenapa? Kalau kita nggak ada syahadat, keyakinan kita kepada Allah dan Rasul, Islam kita dipertanyakan. Bagaimana syahadat kita kepada Allah? Kalimatnya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain
Kita kalau yakin kepada Allah, maka kita harus melaksanakan perintah Allah. Kita kalau yakin kepada Allah, kita tinggalkan segala macam yang dilarang oleh Allah. Inilah bentuk yakin kita kepada Allah. Dan ibu bapak kalau pengen tahu kunci surga pun pakai kalimat la ilaha illallah. Ini ada kisahnya, Bu. Ada seorang pemuda, disebut dia orang normal enggak juga, disebut orang gila juga enggak. Kenapa? Karena dia pekerjaan hari-harinya tukang ngambil kain kafan mayat. Jadi kalau ada yang meninggal dunia tuh, baru meninggal, malamnya digali lagi kuburannya, diambil kain kafannya, dijual ke pasar. Itu kelakuan dia tuh. Setiap ada yang meninggal, digali kuburan, diambil kain kafan, dijual. Dilakukan sama dia bertahun-tahun. Lalu satu saat ada perempuan yang meninggal dunia. Perempuan itu masih perawan, belum pernah menikah, masih suci, kembang desa. Dikuburkan, lalu malamnya si pemuda ini menggali. Pas mau diambil kain kafannya, ternyata dia melihat wanita ini sangat cantik, kembang desa, dibawalah ke rumah dia. Lalu diperkosalah nih si mayit sama si pemuda ini. Ketika sedang diperkosa, meneteskan air mata, lalu bicara tuh si mayit. Kalau bahasa kita mah tega banget lu bang, gua udah meninggal, mau hadapan sama Allah, mau akan menjadi saksi di hadapan Allah dalam keadaan suci kau nodai. Siapa yang nggak takut, Bu? Walaupun dia orangnya yang berani, tukang gali kain kafan, tukang gali mayit, tapi dengar mayit ngomong sambil merem. Larilah si pemuda ini, lalu datanglah ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ke rumah Nabi Muhammad, diketuk pintunya Nabi, lalu keluar Nabi Muhammad. Ada apa? Ceritalah si fulan ini, ya Rasul, selama ini saya tukang ngambil kain kafan mayat, tukang nyuri, saya jual ke pasar, terakhir saya begini. Rasulullah marah. Marahnya Rasulullah tidak mukul, marahnya Rasulullah tidak memaki, tapi memalingkan wajahnya. Orang sana tahu kalau Rasul malingin wajahnya berarti marah, berarti saya tidak diterima taubat saya. Lalu si pemuda ini pergi meninggalkan Rasul. Dia nggak berani tinggal di kampung lagi, dia berjalan mencari taubatnya dia. Dia sambil berkata, ya Tuhannya Muhammad, saya sudah bertemu Muhammad, saya pengen minta taubat, tapi kayaknya saya nggak diterima taubat saya karena dosa saya begitu banyak. Maka saya nggak tahu mau kemana jalan arah. Dia terus jalan sampai dia capek, sampai dia nggak kuat lagi jalan. Di padang pasir dia kumpulin 3 buah batu, lalu di batu itu dia pegang 3-tiganya. Ya Tuhannya Muhammad. Dia belum masuk Islam, belum syahadat, tapi dia tahu dia mau bertobat. Ya Tuhannya Muhammad, di depan 3 batu ini saya bertobat di hadapanmu dan saya membacakan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meninggal dunia. Ketika meninggal dunia di padang pasir, nggak ada yang tahu tuh, karena nggak ada orang, nggak ada rumah. Akhirnya apa? Akhirnya dimimpikanlah Nabi Muhammad SAW ditegur oleh malaikat Jibril. Wahai Muhammad, kau cari si fulan. Si fulan sudah meninggal. Dia datang kepadamu untuk meminta taubat, tapi kamu terlalu angkuh. Makanya Nabi Muhammad pernah ditegur oleh Allah. Salah satu teguran Allah kepada Nabi Muhammad ketika tidak mau menerima maaf dan taubatnya si pemuda ini. Ya, akhirnya apa? Nabi Muhammad menyuruh sahabat mencari jasad si fulan ini. Mencari jasad si fulan untuk apa? Untuk dikebumikan. Panggillah sahabat, tolong cari nih mayat ini, fulan ini. Carilah, pasang Google Map, cuman datanya susah ya, karena pakai M3 kan. Akhirnya ketemulah, Bu. Setelah ketemu dikuburkan dengan layak. Sahabat bertanya-tanya, ini kan si fulan ini kan orang nggak bener, kok Nabi Muhammad menguburkannya secara Islam? Ternyata sahabat dimimpikan. Sahabat dimimpikan oleh Allah agar tidak menjadi fitnah terhadap Nabi Muhammad. Apa mimpinya? Si fulan ini, Bu, ada di padang mahsyar. Si fulan ini ada padang mahsyar. Lalu ketika itu pembagian kitab di kanan tangan kiri kan. Nah dia mah nggak dapat kitab karena memang nggak ada amalnya.
nggak ada amalnya, amal buruk yang dia dapat, ya. Karena saking buruknya amalan banyak, kitabnya nggak terima, nggak nampung gitu. Akhirnya apa? Kata malaikat, kamu ikut malaikat ke neraka. Di mimpinya para sahabat saat itu neraka sudah penuh, hanya tinggal 3 pintu. Jadi neraka itu ada 7 pintu, ada juga mengatakan 8 pintu. Nah, 3 pintu neraka itu tinggal itu doang tuh, yang 4-nya sudah penuh. Suruh masuk ke neraka kelima. Dia udah ikhlas, sudah pasrah si fulan. Kenapa? Karena dia nggak pernah punya amal kebaikan. Malah terakhir dia menodai seorang wanita yang sudah meninggal. Dia masuklah ke neraka. Ketika mau masuk pintu neraka, tertutup pintu neraka oleh batu yang besar. Pindah lagi ke neraka ke-6, begitu pula ada batu besar. Sampai neraka ke-7 pun sama, ada batu besar menutupi. Akhirnya si pemuda ini melapor kepada malaikat, saya nggak bisa masuk neraka. Bingung nih malaikat nih, mau disuruh masuk surga nggak ada amal baiknya, masuk neraka nggak bisa. Ya, lalu bertanya kepada Allah, ya Allah ya Rabb, ini si fulan gimana ya Allah? Kata Allah apa? Bilang ke malaikat, memang pilihannya ada berapa? Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu. Allah bertanya untuk mengingatkan para malaikat bahwasanya pilihannya hanya 2, neraka surga. Oh, berarti masuk surga nih orang. Suruh masuk surga. Ketika dia sudah merasa bahagia si fulan, walaupun saya tidak punya pahala, punya amal baikan, tapi saya ternyata diterima taubat saya masuk surga. Dia udah mau masuk surga dengan bahagia, ternyata pintu surga tertutup rapat, terkunci. Dia menangis, ya Allah, kalau saya mau masuk neraka ya nggak apa-apa, masuk surga juga nggak apa-apa, jangan sampai saya nggak neraka nggak surga, kan gitu. Mau balik ke dunia, dunia udah nggak ada. Setelah dia menangis itu, ada cahaya bersuara la ilaha illallah, membuka pintu surga. Jadi kunci pintu surga itu kalimat la ilaha illallah. Bu RW kalau baca marhaba gitu kan, miftahul jannah kan itu ya, ada ya. Nah, kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Kenapa 3 buah batu menghalangi pintu neraka? Karena dia memegang batu 3 tuh ketika dia mau syahadat meninggal terakhir. Dia baca la ilaha illallah, dia baca Muhammad Rasulullah. Maka ada hadis yang mengatakan man qala la ilaha illallah fi akhirihi dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia akan dijamin masuk ke dalam surga. Mau? Bisa nggak kira-kira kita baca la ilaha illallah ketika kita sakaratul maut? Bisa. Ada jaminan? Hah? Ada jaminan? Jangan sampai kita kayak burung beo. Mau tahu ceritanya, Bu? Tapi nggak ada kopinya nih ya. Enak sambil cerita sambil ngopi. Jadi ceritanya gini, ada seorang kiai miara burung beo. Dilatih tuh burung beo kan bisa ngomong ya. Dilatih sama kiai tiap hari. Ya, dilatihnya apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lancar tuh burung beo. Setiap pak kiainya begini nih. Nah, la ilaha illallah, burung beo tuh ngomong. Satu saat kiainya ini mau ngajar santri-santri kan. Akhirnya ketika ngajar, kiai ini bangun dari duduknya langsung lari keluar. Kaget para santrinya ngikutin kiai itu. Ternyata santrinya melihat pak kiai sedang ada di depan sangkar burung beo. Apa yang terjadi? Burung beo sedang sakaratul maut dimakan oleh kucing. Mati burung beo dimakan kucing, Pak Kiai meneteskan air mata. Salah satu santri ada yang berani menghadap Kiai, dicolek bahu Kiai. Pak Kiai, mohon maaf, kenapa Pak Kiai nangis meneteskan air mata? Kalau Pak Kiai nangis karena burung Pak Kiai mati, karena burung beo Pak Kiai mati, ya, nggak usah nangis Pak Kiai. Saya akan ke pasar dengan teman-teman santri beli burung beo yang lebih bagus daripada burung beo Pak Kiai. Apa kata Pak Kiai? Yang saya tangisi bukan kematian burung beo saya. Yang saya tangisi burung beo ini ketika hidupnya sudah lancar ngomong la ilaha illallah. Kenapa ketika lagi digigit sama kucing, ketika mati sakaratul maut nggak bisa ngucapin kalimat la ilaha illallah? Para santri terdiam bingung nih, Kiai kok ngomong apa gitu ya.
Ternyata Pak Kiai itu dalam. Bilang Abah Kiai, saya ini sekarang mungkin paling lancar ngucapin kalimat la ilaha illallah daripada kalian santri. Saya udah puluhan tahun, saya berzikir tiap saat kalimat la ilaha illallah. Tapi tidak ada jaminan ketika sakaratul maut saya bisa lancar mengucapkan kalimat la ilaha. Gak ada jaminan, Bu. Kita lihat, coba tengok, pernah nggak ngeliat orang sakaratul maut diikut-ikutin juga susah. Nauzubillah, jangan sampai kita kayak gitu. Ya, ada orang mau meninggal, emas saya mana, emas saya, nah gitu ya, nanyain emas ya kan gitu. Makanya Bu, ini harus kita persiapkan. Mau tahu nggak kuncinya biar bisa ngucapin kalimat la ilaha illallah ketika sakaratul maut? Ini nggak ada di buku-buku nih. Ini nggak ada. Ya, ini saya dikasih tahu sama seorang syekhuna terbesar yang ada di Pakistan. Beliau memberitahukan kepada saya melalui koran saat itu. Jadi saya baca di koran beritanya ya. Ini rahasianya. Pertama, kalau pengen ngucapin kalimat la ilaha illallah ketika sakaratul maut, pertama kita dawamkan kalimat itu. Sehabis sholat dawamin. Karena apa? Apa yang keluar dari tenggorokan, apa yang masuk dari mulut ke tenggorokan, itulah yang keluar. Ya, makanya apa? Kata Rasulullah, tenggorokan itu bagaikan rumah kosong, bagaikan sebuah rumah. Kalau tenggorokan kita nggak pernah bacaan zikir, nggak pernah bacaan Quran, maka akan menjadi rumah kosong yang angker. Makanya kalau anak-anak kita ngomongnya kasar, ngomongnya ngawur, ngomongnya jorok, berarti itu jarang tenggorokannya, lidahnya mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Coba ibu-ibu yang suka main rebanaan, marhabaan, ya, seminggu 3 kali latihan rebanaan maulid nabi, bakal keluar juga kalimat-kalimatnya yang indah dari tenggorokan kalau lagi rebanaan, ya. Kalau nggak rebanaan sama aja, teriak-teriak juga sama suami kan gitu ya. Nah, itu yang pertama tuh, tenggorokan kita dilatih zikir. Yang kedua, Bu, kalau kita masukin sesuatu yang baik, kita dawamin, yang keluar pasti baik. Contohnya, ini pabrik kecap nih, pabrik kecap, produksi kecap. Dimasukinlah kecap ke botol-botol. Habis dimasukin ke botol, ditutup botol kecapnya, dimasukin ke kerat. Lalu di kerat itu dimasukin ke mobil ya, dikirim ke warung-warung kan. Di tengah perjalanan mobilnya terbalik, keratnya hancur, botolnya pecah. Keluarnya apa? Keluarnya apa? Kecap, nggak bakal saus kan? Itulah yang terjadi. Kalau tenggorokan kita sering diisi kalimat la ilaha illallah, satu saat ketika pecah mau meninggal, ruh kita keluar dari jasad kita, keluarlah kalimat la ilaha illallah. Jadi sekarang kita dawamin, bukan hanya dawamin, tapi kita pahami maknanya. Tuh, ya, itu syahadat kepada Allah. Masih panjang sebenarnya. Cuman karena waktu udah jam 10, nasi kebuli juga udah siap Bu di restoran di Margonda, ya. Jadi makanya ini kita teruskan nih. Terakhir tentang syahadat Nabi Muhammad. Syahadat Nabi Muhammad apa? Kita menjalankan sunnah Nabi yang sudah mulai ditinggalkan, Bu. Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa orang yang memegang teguh kepada sunnahku, menjalankan sunnahku, di saat umat-umatku yang lain sudah meninggalkannya, maka ganjarannya mati syahid. Bayangkan. Contoh cara makan Rasulullah, kita ikuti. Rasulullah tuh makan tuh pertama tidak makan makanan yang panas, minum minuman yang panas, tapi tidak boleh meniup makanan minuman. Ya, itu akan mengeluarkan kotoran dari hawa mulut kita. Ya. Jadi memakan tuh makanan tidak boleh menjelek-jelekan makanan, ya. Dalam artian makanan nggak enak, makanan nggak boleh. Pertama dengan 3 jari. Kalau mau makan, Bu, ini kata Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ini ahli pengobatan. Beliau seorang tasawuf, seorang ahli kedokteran. Imam Ghazali mengatakan kalau kita pengen makan, karena dari makanan itu kan banyak penyakit, Bu. Ya, sebenarnya penyakit-penyakit itu ada 2, dari makanan sama pikiran. Ya, tadi malam saya juga nyeritain tentang pengobatan di Masjid Baitur Rahman. Kata Imam Ghazali, kalau kita mau makan, makanan itu jadi sehat,
bisa menghilangkan 72 penyakit. Ya, nih 72 penyakit hilang di badan kita. Maka sebelum makan, makanan nih kita mau makan apa aja, nasi goreng kayak mau nasi kambing apa, siapin garam di pinggirnya, di pinggir makanannya. Sebelum kita makan yang lain, kita colek garam pakai jari manis. Jari manis. Colek garam pakai jari manis, baca Allahumma hani ammaria. Itu kalau nggak salah di surat An-Nisa ayat 9 di ujung. Allahumma hani ammaria, dicolek garam, lalu tempelin ke lidah. Itu rasanya asin, Bu. Coba deh. Asin rasanya tuh. Tapi kata Imam Ghazali, selain asin akan menghilangkan 72 penyakit. Ya, kalau ibu nggak percaya, ibu tes. Ibu malam ini pulang, nanti ibu sebelum makan colek garam dulu, tempelin ke lidah, Allahumma ni ammaria. Nanti kalau besok ibu misalkan habis makan pusing kepalanya, sakit perut, nah ibu bilang sama ketua DKM, Pak Ketua, saya mau komplain sama Ustadz nih, habis makan garam kok sakit perut saya atau sakit kepala. Nah saya tinggal jawab gampang, itu penyakit 73. Ya, kalau sakit perut ibu 74, kalau sakit kepala 75, karena 72 penyakit kan hilang. Jadi kalau ada penyakit ibu, berarti ibu penyakit yang selanjutnya tuh, gitu ya. Tapi kalau Imam Ghazali yang udah mengatakan, dia ahli kedokteran, ini udah pasti. Coba deh, garam itu bagus walaupun jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak juga kurang bagus. Ya, inilah makanan yang disunahkan oleh Rasulullah. Makanan menjadi obat. Hati-hati dari makanan. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, dia kan takut tuh. Makanya dia nangis ketika terpilih. Tiap malam khalifah itu sering keluar, Bu. Ngontrol, nanti caleg-caleg ingetin nih yang udah jadi. Suruh ngontrol malam-malam, ya. Apakah ada rumah janda yang kesepian kan gitu ya? Nah, ya maksudnya di data gitu kan, biar dikasih sembako kan gak ada suami kan gitu. Nah, Umar bin Khattab ngelihat ada tangisan dari dua rumah yang berdempetan, temboknya dempet, itu menangis. Kalau dulu mungkin ya pakai pelepah kurma, jadi kalau nangis itu atapnya kan pelepah kurma jadi kedengeran. Lalu diketok pintu satu rumah itu sama Umar bin Khattab. Keluarlah ibu-ibu. Bu, saya dengar kok anak-anak ibu menangis. Apa kata si ibu ini? Karena Umar ini pakai pakaian biasa. Dia nggak memberitahukan dia itu khalifah. Ini Pak, saya kebetulan sama anak-anak udah berhari-hari belum makan. Mereka kelaparan, belum dapat makanan. Mencaci maki nih si ibu nih, caci maki khalifah. Semenjak dipimpin sama khalifah, katanya makan siang gratis, katanya akan menjamin kehidupan bangsa dan negara, tapi ternyata boro-boro kami nggak dapat makanan, nggak dapat bansos, gitu ya. Itu tuh kata si ibu itu. Akhirnya apa yang terjadi? Umar bilang, Bu, kalau begitu ibu tunggu, nanti saya akan mengambilkan gandum ibu kepada khalifah. Akhirnya dia masuk, diketok pintu samping tuh sama Umar sebelum Umar ngambil gandum si ibu. Ketok pintu, keluar si ibu-ibu juga keluar. Bu, saya dengar dari dalam rumah ibu tadi menangis kencang banget itu anggota keluarga ibu. Kenapa, Bu? Ini Pak, saya tadi suami saya pulang bawa makanan banyak banget, lauknya banyak, ada udang, ada rebon, ada macam-macam lah ya. Kita makan banyak, semuanya kita makan, nggak ada yang tersisa, kita paksa habis. Akhirnya perut kami kesakitan, kami kekenyangan, sakit perutnya, akhirnya kami menangis. Apa Umar renungin? Seandainya orang yang banyak makanan tadi sebelum makan, setengah makanannya dikasih ke tetangganya samping, nggak akan ada yang menangis kesakitan. Yang satu tidak akan menangis kebanyakan makan, yang satu tidak akan menangis karena kelaparan. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dia keliling, Bu, untuk melihat. Walaupun tidak milih dia ketika jadi khalifah, dia tetap bantu. Jangan hanya karena partainya milih baru dibantu, jangan gitu. Inilah yang terjadi di kepemimpinan khalifah. Makanya Nabi Muhammad melakukan sunnah-sunnah yang mulai ditinggalkan. Salah satunya cara makan Rasulullah. Ya, kalau kita mengikuti cara makan Rasulullah, ya Allah, nikmat, Bu. Nikmat makanan itu bukan dari lauk pauknya. Ibu pernah pasti kan makanan di rumah, di kondangan,
Itu namanya lauk berjejer apa aja ada, tapi makan kita nggak pernah habis. Tapi ada makan kita di satu tempat di daerah di kampung makan ikan asin sambal, habis lahap kita tambah. Jadi yang membuat enak makan itu bukan lauknya, tapi hawa rasa yang Allah berikan. Bu, saya di pesantren tahun 92, saya pesantren di Subang, Kasomalang, pondok pesantren cabang Gontor, Darussalam Subang. Itu saya tuh dikasih uang 30.000 sebulan sama orang tua. Itu udah plus makan, lauk pauk, termasuk jajan, sabun segala macam. Sehari 1.000. Jadi kalau udah 10 hari, 15 hari udah habis uang, kita cuma dapat nasi doang. Cuma dapat nasi. Lauknya kan mesti beli. Makanya apa? Saya makan pakai garam doang nikmat, Bu. Saya makan nasi garam, di bawah nasi ada ikan, ada tongkol, ada rendang. Enak, Bu, makan. Enak. Kenapa? Yang buat makanan enak tuh bukan lauk pauknya, tapi hawa. Coba ceplok telur pakai cabai kecap, kalau lagi lapar mah enak. Jadi makanya kenikmatan makan itu dari keberkahannya. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabana. Makanya sekarang hal kecil Rasulullah mengajarkan masalah makan. Masalah tidur, Rasulullah mengajarkan ketika tidur bagaimana agar kita terhindar dari malapetaka, dari bencana. Saya kemarin, Bu, jam 2 siang diajak sama ketua masjid Beji. Beliau ketua masjid DKM, juga ketua RT. Semenjak jadi ketua RT, katanya 2 tahun yang lalu, tiba-tiba istrinya sakit sampai 2 tahun ini, matanya kayak katarak gitu segala macam. Di rumahnya keluar kalau jongking segala macam. Udah banyak orang yang ngobatin, tapi medis nggak ada penyakitnya. Sebelumnya yang jadi RT itu 3 orang, ya, 3 orang ini meninggal apa dipecat gitu, karena 3-tiganya ada kejadian lah selama jadi RT. Jadi RT loh di Beji, bukannya presiden, jadi RT main guna-guna. Itu ya, saya kemarin ngobatin di sana sampai sore. Ya, itu tidurnya saya kuncian nih. Orang yang hati-hati, Bu, tidur sore, tidur subuh sore itu hati-hati, malaikat tuh lagi menjaga tuh gantian. Kalau nisfu Sa'ban, malam nisfu Sa'ban kan catatan amal kita diserahin sama Allah, sama malaikat ke Allah. Nah, kalau catatan hariannya itu subuh dan asar. Makanya jangan, hati-hati nih, makanya pada asar, pada subuh tidur. Kalau benar-benar kita memang kalau ngantuk 2 hari belum tidur ya nggak jadi masalah. Tapi kalau kita hari-harinya begitu, habis subuh, habis asar, saya walaupun malam tidak tidur ya, karena saya mengobati, buka pengobatan kadang sampai subuh, orang berobat, orang kita bentengin. Tapi saya tidurnya ya jam-jam 7, jam 8, agak pagi. Karena habis subuh tuh jangan langsung tidur. Gitu. Itulah kiriman-kiriman gaib. Seminggu yang lalu saya ke Tegal. Ada 13 anggota keluarga. Setiap perempuan yang belum menikah, itu kakinya kayak dibikin lumpuh. Tapi medis nggak ada penyakitnya. Itu sampai di pergelangan kakinya tuh kayak nggak ada rasa apa-apa. Akhirnya saya obatin dengan minyak Al-Hikmah ini, minyak syariat ini, dengan minyak ini saya terapi, sudah bisa jalan. Dan akhirnya saya lihat ada tanaman di rumah di Tegal, makanya saya kesana ke Tegal bersihin rumah. Seminggu sekali saya di Pondok Indah, ada ibu-ibu stroke, orang kaya raya, punya restoran segala macam. Akhirnya Pak Hardiono, ketua Nasdem Kota Depok, itu sering datang ke rumah saya. Ada beberapa dokter di Sukmajaya juga, dokter Elviadi orang Aceh. Itu minyak urut saya tuh dipajang sama dia, dijual. Karena minyak urut ini juga membantu proses buat mediasi pengobatan dokter di Sukmajaya. Gitu. Yang sunat biar kering, cepat kering disemburin. Saya ngobatin Ustadz Yusuf Mansur, ada benjolan di tangannya. Bisa dibuka di YouTube channel saya, Bu. Guru Hikmah Official. Di situ saya ada pengobatan dan dakwah. Ustadz Yusuf Mansur ada di situ. Anies Baswedan ngucapin ke saya, itu bukan ke minyaknya ya. Ada di situ, ada Akri Partrio. Alhamdulillah lah, minyak ini sudah, bahkan Pak Wakil Wali Kota pakai ini dengan syariat. Tapi intinya Allah yang memberikan kesembuhan. Tapi salah satu yang saya ajarkan kepada orang-orang yang lagi berobat, jangan tidur subuh dengan asar. Subuh juga, tidur juga diajarkan sama Rasulullah. Makanya sebelum tidur biasakan berwudu, punya wudu. Ustadz, saya lagi dapat malah ketika menstruasi perbanyak wudu. Ibu wudu aja, wudu, nanti kalau batal lagi wudu lagi. Karena ketika lagi menstruasi itu kan darah kotor, kita nggak sholat, kita nggak bisa ngaji.
Maka bentengnya apa? Pertama dengan wudhu, kedua dengan zikir. Baca, kalau ibu-ibu saya kasih tuh, istri saya juga ya Jabbar, ya Kohar, ya Jabbar. Istri saya lagi hamil 9 bulan Bu. Kemungkinan 2-3 hari ini lahir anak keempat. Anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki di pesantren Purwakarta. Saya alumni Al-Muhajirin Purwakarta, saya Rois Am pertama, ya. Nah, yang ketiga perempuan, yang keempat di perut perempuan. Jadi anak saya sudah sepasang tuh, laki 2, perempuan 2. Cuman istri aja belum sepasang, ya. Baru setengah pasang. Ya kan baru 1. Kalau anak udah 2, laki perempuan 2, Ustadz Muhib ya. Gitu. Saya tergantung Ustadz Muhib Umar, ya. Jadi ini nih, tidur hati-hati. Wudu dulu, baca kulhu 3 kali, baca Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, ayat kursi sekali, ya. Terus baca ya Jabbar ya Qahar, tutup sholawat. Jadi kalau ibu mau ngobatin anak yang sakit demam, jangan dikit-dikit ke dokter kalau malam-malam. Dokter ajak ke rumah saya kok, ya. Jadi apa? Pakai air aja Bu, bikin air, ibu baca syahadat pertama nih. Ini kuncian nih, syahadat. Syahadat itu pembuka ilmu hikmah. Lalu isinya ibu baca zikir, doa, Quran, lalu tutup sholawat. Tiup ke air, ya, minumin ke anak. Itu langkah awal kita. Apalagi kalau ada minyak urut. Kemarin saya di rumah Profesor Dr. Kiai Nasri, mantan Ketua DMI Kota Depok. Kebetulan Kiai punya teman Kiai Banten, datang pakai tongkat, nih bengkak kakinya. Kemarin pagi siang habis duhur, terus anaknya caleg DPR RI dari Gelora, disemprotin tuh sama Bu Ratu Damayani itu, disemprotin kakinya beliau. Terus beliau bilang tuh setengah jam kemudian bapaknya kempes si bengkak itu pakai minyak Al-Hikmah. Makanya besok insya Allah Bu Ratu katanya mau ke rumah saya, nggak tahu mau pesen minyak hikmah apa minyak goreng nggak tahu ya, tapi udah selesai nyaleknya. Jadi ini Bu, malam tidur ini diajarkan Rasulullah. Terus kalau bangun, nah ini saya kunci nih ya. Kalau bangunin suami, bangunin istri, bangunin anak, jangan keras-keras. Ya, apalagi teriak-teriak, bangun Pak, bangun Pak. Jangan Bu. Orang kalau lagi tidur, itu ruhnya keluar dari jasad. Makanya baca doa kan. Bismika Allahumma ahya'u bismika amut. Karena kita nggak tahu bakal hidup lagi atau mati selamanya. Tidur itu kan mati sementara. Makanya Bapak nih lagi tidur, kadang Bapak mimpi lagi di Bogor ya Pak. Lagi di puncak ya kan. Lagi sama happy bukan istri gitu ya. Nama mimpi nggak apa-apa Bu, ya. Nah, kalau Bapak lagi mimpi terus tiba-tiba Ibu subuh banguninnya kencang-kencang, kan ruhnya kaget dari Bogor. Makanya dia lari itu, karena subuh-subuh nggak ada Grab kan. Sampai jasad apa? Bangun tidurnya. Itu habis lari tuh dari Bogor tuh. Itu ibu harus curigai itu. Bapak tadi mimpi kemana? Sama siapa? Nah itu tuh. Makanya jangan keras-keras banguninnya, pelan-pelan. Pak, minta nomor rekening Pak, gitu kan gitu. Ya, jadi bangunin pelan-pelan. Ini juga yang diajarkan Rasulullah ketika ini kedokteran juga diajarkan kan, kalau ke kamar mandi bangun tidur jangan langsung guyur atas ya, bawah dulu kaki. Itu mengajarkan karena darah itu lagi mengalir ke otak. Itu banyak orang jatuh stroke di kamar mandi paling banyak yaitu tadi karena dia aliran darahnya belum lancar, bangun tidur langsung main bangun ke kamar mandi. Nah itu hati-hati. Duduk dulu. Dibangunin sama suami ya, bapak-bapak jam 4 subuh kan, azan sekarang 4:30 lewat kan. Pak bangun Pak jam 4, duduk dulu tuh, nanti 3 jam lah baru ke kamar mandi wudu kan, sholat duha gabung sama sholat subuh gitu ya, gitu. Jadi bangun tuh, duduk dulu Pak, netralin dulu 5 menit 10 menit baru ke kamar mandi. Jadi tidur juga pakai syaratnya, pakai caranya Rasulullah tuh. Rasulullah tuh tidur tuh nggak pernah tengkurap. Ya, Rasulullah tuh kalau nggak terlentang, kepala ke atas, kaki kanan di atas kaki kiri, nanti si tangannya kayak orang meninggal begini, tidurnya Rasulullah. Atau yang kedua posisi Rasul itu berbalik ke kanan. Ya, ini kalau pakai tangannya gini nih. Nanti ngeringkel, kaki kanannya ngelipet ke kaki kiri, ada di atas kaki kiri. Itu kalau ibu lihat dari atas, itu gambar Muhammad. Kita bentuk kita tidur tuh. Jadi pala ke kanan, terus nanti kaki kanannya ngelipet ke kaki kiri di atas. Jadi posisi kaki kanan tetap di atas kaki kiri. Itu Muhammad. Kalau abis itu ibu tidurnya nanti pindah-pindah nggak jadi masalah. Yang penting awal tidur. Ustadz, apa harus terus begitu sampai bangun tidur? Diikat tali dong? Enggak. Awal posisi tidur aja. Nanti tiba-tiba kan ada yang lindur tuh.
ya tiba-tiba tidurnya pindah ke kamar tengah. Nah itu nggak apa-apa, yang penting awal tidur, ya bagus. Duduk dulu mau tidur nih, ibu punya wudhu, duduk, terus kaki lonjorin, ibu baca syahadat, baca yang tadi saya sebutkan, tiup ke muka, ya tiup, balurin ke muka, terus ke atas sampai ke bawah, baru tidur. Itu yang namanya sihir, teluh segala macam nggak akan nempel, nggak akan nempel. Makanya ustadz-ustadz di kota Depok, teman-teman saya yang datang ke rumah apa, saya suruh pada bawa minyak tuh. Banyak ustadz-ustadz ketua masjid yang pada jualin minyak saya untuk membentengi juga para jamaahnya. Jadi kalau kesurupan tinggal banjurin, semprotin minyak aja, nggak usah pakai baca ini baca itu, udah ada zikirnya di situ. Ya kadang kita baca Quran. Saya pernah ngobatin yang kesurupan di Sukabumi. Itu sudah berjam-jam katanya diobatin kiai-kiai sama ustadz-ustadz, nggak mempan dibacain Quran, surat Quran. Si jin yang di dalam badan itu apa? Aing hafal Quran, aing gitu. Jadi lebih hafal Quran si jin ya. Nah akhirnya apa? Kalau orang yang kesurupan tuh nggak semuanya juga kesurupan ya, ada juga karena pikiran stres. Kita bisa tes itu kesurupan benar apa karena kesal sama suaminya jadi teriak-teriak. Kayak kesurupan tuh banyak tuh Bu. Saya ngalamin di Tanjung Priok, saya kan lahir di Tanjung Priok. Saya baru pindah 7 tahun di kota Depok. Saya baru diangkat punya KTP Depok baru 6 bulan karena diangkat ketua bidang dakwah Forum Ulama Kota Depok. Jadi di Priok kalau pengobatan tuh saya lihat dulu, kadang bohongan karena pikiran sama suaminya, makanya saya suruh keluar tuh orang-orangnya. Saya bisikin, "Dah Bu, jujur aja. Ada masalah apa?" Baru dia bisikin, "Ustaz," tapi sambil teriak, sambil nangis biar ketahuan masih kesurupan. "Ini suami saya ketahuan selingkuh Ustaz dari WA." Nah itu kan dari situ tuh jadi pikiran. Tapi kalau yang benar-benar kesurupan ada cirinya, dari mata, dari nanti ada. Nah minyak ini tinggal dibalurin aja. Ustaz Agus Weherman, ketua DMI Kecamatan Sukmajaya tuh sering ke rumah saya bawa istrinya. Nah itu pakai minyak beliau tuh, ngejualin juga, beliau juga belajar hikmah juga. Jadi intinya apa? Kalau kita di rumah ada P3K, peralatan kalau anak jatuh ya kan, ada betadin apa segala. Sekarang kita minyak ini, kalau ada orang keluar darah nih, anak kecil keluar darah, ngocor terus, bersihin, semprotin minyak, berhenti langsung darahnya Bu. Ya, di Pondok Duta, saudaranya Ustadz Muhib Umar, Cik Agus, ada temannya orang Cina, orang non Muslim. Ini rutin pesan minyak karena apa? Dia tidak kuat digigit nyamuk. Pakai autan apa nggak mempan, pakai minyak ini nyamuk nggak mau. Ada minyak serehnya di sini, karena ini herbal semua, habatus sauda, propolis, gamat segala macam. Dan keuntungannya ada 5.000 buat anak yatim. Cuma saya nggak pajang aja, ada di ketua ya, kalau mau beli ada di ketua masjid. Jadi ini keberkahan yang kita jalani. Saya minyak ini baru 2 tahun Bu saya produksi. Tadinya apa? Saya minyak ini mah saya buat berobat, tapi karena permintaan orang, nah sekarang malah caleg-caleg kan, termasuk Pak Wakil Wali Kota pesan dengan foto beliau. Ya, kemarin bulan yang lalu beliau pesan, ketua Nasdem pesan, PKS pesan, banyak kan PKS yang pesan. Ya intinya apa? Intinya ini berarti ada manfaatnya. Tapi yang memberikan manfaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini hanya apa? Wasilah. Jangan kita yakin sama barang. Wah, nih air Zam-Zam bisa mengobati, minyak alih enggak. Allah yang mengobati, cuman lewat jalur itu. Ya, nah nanti insya Allah kalau habis Lebaran ya kita dipertemukan kembali. Cobalah bikin kajian. Saya udah bilang sama ketua bikin kajian hikmah. Jadi kajian hikmah misalkan mau seminggu sekali atau sebulan sekali bapak-bapak ibu-ibu. Tapi sambil kita ngetes nanti belajar hikmah Bu. Bukan mau jadi pengobatan, minimal kita bisa ngobatin keluarga, ngejaga keluarga. Saya semalam di Masjid Baitur Rahman, malah ibu boleh tonton nanti di Guru Hikmah Official YouTube saya semalam. Ada yang bertanya, bapak-bapak belum kenal saya langsung praktekkan. Dia megang air tanpa saya sentuh dari jaraknya sekian meter, tapi saya bikin hawa di belakangnya panas berat. Disitulah titik penyakit dia. Jadi kita bisa tahu titik penyakitnya dengan apa? Dengan zikir. Makanya itu nantilah pelan-pelan, kalau misalkan memang ibu bapak mau mempelajari ilmu hikmah yang benar ya, karena banyak ilmu hikmah yang udah melenceng nih ke syirik. Nah saya di Depok ini lagi mau nanamkan para ustadz harus punya ilmu hikmah. Kenapa? Untuk membasmi perdukunan ya, yang pakai syarat. Saya pengobatan free Bu, nggak bayar sama sekali. Boleh tanya Ustadz Agus Suherman, Ustadz Muzulul Khotib, banyak yang udah pada berobat. Itu semua free, nggak ada bayarannya. Paling saya suruh beli minyak ya, itu pun cuma 30.000, 5.000 buat anak yatim. Dan itu tidak diwajibkan. Jadi makanya
Kita harus punya usaha, kita harus punya pekerjaan. Jadi ketika kita berdakwah, jangan kita mengharap imbalan. Kalau dikasih, yaitu rezeki. Kalau nggak dikasih, kebangetan ketua masjidnya, kan gitu ya. Jadi gitu. Jadi itu komponen kita syahadat dan sholat. Sholat yang terakhir, Bu, sholat kita bisa nggak diterima oleh Allah. Hati-hati nih. Karena di surat Al-Anfal ayat 35 Allah mengingatkan, wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Mereka tidak sholat kata Allah walaupun di depan Ka'bah. Mereka bertepuk dan bersiul, cuman tepukan sama siulan. Bacaan sholatnya dianggap Allah itu sebagai tepukan, sebagai siulan. Gerakan sholatnya dianggap oleh Allah sebagai tepukan. Kenapa? Karena sholatnya pertama hanya menggugurkan kewajiban. Hanya if'alis sholah, bukan akimis sholah. Yang kedua, sholatnya tidak pakai hati, tidak pakai zikir. Jadi kalau sholat pengen sempurna, pertama kauli bacaannya diperbaiki, kedua gerakannya jangan buru-buru, apalagi nanti taraweh, nggak usah buru-buru, santai aja. Yang ketiga, qalbi, hati dan pikirannya harus fokus ke dalam sholat kita. Ya, ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Sebelum nanti kita tutup doa, karena sudah jam 10. Nanti kita sambung lagi habis lebaran kalau ketua dan para pengurus oke, kita bikin pengajian ibu bapak tentang kajian hikmah. Pakai kitab Riyadhus Shalihin tapi isinya tentang hikmah. Mangga, ada yang bertanya? Yang bertanya saya kasih minyak. Ayo. Ada? Gak ada, cukup ya? Berarti udah pada ngerti atau udah pada ngantuk ya, antara dua tuh ya. Jadi Pak Ketua, para pengurus, Ustaz Jamal, Ustaz Muhib, itu saja pertemuan kita. Pada intinya hikmah yang bisa kita petik, Bu, pertama, tolong kita tanamkan sholat di keluarga. Yang kedua, yakinkan kita kepada Allah dengan syahadat, kuatkan dengan syahadat. Ketiga, kita perbanyak zikir di rumah untuk mengamankan rumah kita. Nanti kita bahaslah kenapa sholat di depan Ka'bah mustajabah. Itu ada syarat-syaratnya, ada rahasianya ya. Dan sebelum saya tutup doa, kita baca Fatihah sekali, Bu ya. Kurang 10 menit. Hah? Kurang 10 menit. Kita kan menyambut Ramadannya belum nih. Oh, menyambut Ramadan. Kuncinya menyambut Ramadan gampang, tadi Rajab, Sya'ban. Ramadan itu perbanyak sholat karena ada sholat tarawih ya. Sya'ban itu perbanyak puasa karena ada puasa tiap hari. Maka dua kunci ini kalau mau menyambut Ramadan. Jadi latihan di bulan Rajab, latihan sholat. Latihan di bulan Sya'ban, latihan puasa. Masuk ke Ramadan, maka ini sudah biasa kita jalanin. Makanya kenapa Ramadan, Rajab sama Sya'ban menjadi gerbang Ramadan? Karena di Rajab, Sya'ban inilah kita dilatih untuk kegiatan di bulan Ramadan. Latihan sholat di bulan Rajab, latihan dengan Isra Mi'raj segala macam, latihan puasa di bulan Sya'ban. Nanti bulan puasa ditambah satu amalan, apa? Sedekah. Karena ada jariyah di situ, ada zakat di situ, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kuncinya, ibu bapak kalau mau menjalani ibadah puasa, kuncinya dengan imanan wahtisaban. Itu kunci. Kalau nggak pakai dua itu nggak akan, puasanya tidak akan diterima. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal juwal az. Banyak orang puasa nggak dapat apa-apa, cuma dapat lapar dan hausnya saja. Kenapa? Karena nggak pakai iman, nggak pakai muhasabah, menghisap diri kita, mengontrol diri kita, menahan hawa nafsu kita. Ya, kuncinya itu aja. Pokoknya kalau kita tadi yang saya udah jabarkan di awal, Pak Ketua, yang namanya syahadat, sholat, itu adalah persiapan kita Ramadan. Karena kalau kita nggak yakin, nggak iman sama Allah, nggak bakal kita bisa jalanin puasa. Sekarang ibu punya suami suka marah-marah, tapi ketika puasa pulang dari kantor, ada mobil tetangga ngalangin rumah ibu, itu suami langsung, ya udah mobil simpan di luar aja, nggak dimasukin, tapi nggak marah-marah. Nah ibu coba tanya sama suami, Pak biasanya marah-marah Pak, kok nggak marah? Nanti nunggu maghrib kali gitu suami kan, takut batal kan gitu. Makanya puasa itu kalau kita beriman kepada Allah, yakin akan menahan hawa nafsu. Karena as-saumu junnatun, puasa itu benteng perisai. Orang yang puasanya benar, dia akan menahan hawa nafsu dia. Maka kalau puasanya nggak benar, nah itulah tetap aja kegiatannya sama seperti di luar bulan puasa, marah-marah segala macam. Ya, dia puasanya cuma dapat lapar dan haus. Kunci itu, Bu. Ya, kita tutup gini. Saya kasih kunci. Ini pengobatan al-hikmah juga. Kita baca Fatihah.
Nanti saya mulai, saya buka dengan syahadat, dengan pembukaan hikmah. Nanti baca syahadat di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu bapak saya kasih waktu 1 menit. Kalau masih ada air aquanya pegang, tapi dibuka. Ya, nanti mau dicampur di rumah di galon boleh, buat mandi, buat minum boleh. Ya, sebenarnya kalau nanti ada waktu panjang saya bisa tes nanti langsung. Tapi ibu bapak kalau punya tes air juga boleh. Ibu tes air sekarang yang dipegang, kita baca Fatihah dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti sebentar 1 menit, minta hajat, ya, hajatnya apa aja. Wabil khusus kita doakan Ketua Masjid Al Hikmah Giring-Giring, Ustaz Jamal, Ustaz Muhib Umar, Ustaz Imam Mukhlis, para pengurus masjid, para jamaah yang hadir, para donatur, ibu-ibu juga, Bu RW segala macam, ya, dan RT pengurusnya juga. Kita doakan sehat, kita doakan berkah, kita doakan lancar. Kita doakan masjid ini selalu syiar agamanya selalu padat, selalu meningkat. Ya, insya Allah bulan puasa kita bisa sambut dengan kekuatan iman kita, kekuatan fisik kita. Jadi kita minta Fatihah, baca Fatihah. Ini Fatihahnya Nabi Zakaria, Bu. Jadi Nabi Zakaria ini punya istri, secara kedokteran, secara medis mandul, nggak punya anak, nggak bisa punya anak. Akhirnya Nabi Zakaria ketika sholat, di bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berhenti. Beliau minta kepada Allah, ya Allah berikan aku keturunan ya Allah. Malaikat langsung datang memberitahukan kepada Nabi Zakaria, wahai Zakaria, Allah mengabulkan doamu bahkan di saat kamu masih berdiri dalam sholat. Jadi langsung diijabah, dikasih nama anaknya Yahya, Nabi Yahya yang maha hidup. Jadi makanya kita bacanya tapi di luar sholat. Kalau lagi sholat jangan berjamaah mah ya kita ikutin imam. Dan sekarang kita lagi tidak dalam sholat, baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diam sebentar. Saya juga minta doa agar istri saya juga nanti lahiran anak dalam keadaan normal, sehat ya Bu ya, ibu dan anaknya. Insya Allah kalau nggak Selasa Rebo kalau kata bidan ya. Tapi ya pokoknya kapanpun yang penting Allah berikan kesehatan. Dan kita semua juga kalau yang sakit diberikan kesehatan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma lakal hamd. Hajatina ya Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi asyhadu wa ila bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وزخرنا مولانا محمد ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين حمدا يوافي نعمتي ويكافي مزيده. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judzami wa sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin
walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak, saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah pembicaraan, salah sikap, dan intinya kita sama-sama menyambut Ramadan dengan hati yang lapang, saling memaafkan, saling kita menerima juga maaf dari teman-teman, dari kerabat, dari saudara. Ingat, puasa tidak akan diterima oleh Allah kalau kita suami istri tidak saling memaafkan, kita tidak diberikan maaf juga sama orang tua dan kerabat. Jadi ayolah kita saling memaafkan sebelum memasuki bulan Ramadan, agar Ramadan kita menjadi Ramadan yang berkah, Ramadan yang berkualitas, Ramadan yang nantinya akan mendapatkan ganjaran muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ketemu lagi insyaallah di lain kesempatan dan waktu. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamil istri. Kalau kuasa Allah